Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-31 sampai 33 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, may yarzuqukum minas samai wal ardi. Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mampu mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati dan mengeluarkan benda mati dari makhluk hidup? Wa may yudabbirul amra. Siapa yang bisa mengurus semua urusan ini? Fasayaquluna Allah. Maka orang-orang musyrik itu akan berkata Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, lalu mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat berikutnya, fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Allah, Rabb kalian yang maha benar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah yang benar kecuali sesat. Fa anna tusrafun. Lalu mengapa akal kalian bisa sampai berubah? Ayat berikutnya, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu. Demikianlah kalimat Rabbmu pasti akan terjadi atas orang-orang yang fasik. Annahum la yu'minun, karena mereka tidak mau beriman. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay kulli haula'i alladhina asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana muhtajan 'alaihim bima aqarru bihi min tauhidir rububiyyah ala ma ankaruhu min tauhidil ilahiyyati. May yarzuqukum minas samai wal ardi bi inzalil arzaqi minas sama wa ikhraji anwa'iha minal ardi wa taysiri asbabiha fiha. Amman yamliku sam'a wal absar ay man huwa alladhi khalaqahuma wa huwa malikuhuma wa khassahuma bidzikri min babit tanbih alal mafdul bil fadil wa likamali syarafihima wa nafihima. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti ka ikhraji anwa'il asjari wan nabati minal hububi wan nawa wa ikhrajil mu'min minal kafir wat ta'ir minal baydati wa nahwi dzalik. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi
aqsu hadhil madhkurat wa ma yudabbirul amra fil alam al-alawi was-safari wa hadha syamilun li jami'i anwa'it tadabiril ilahiyyati fa innaka idza sa'altahum an dzalika fasayaquluna Allah li'annahum ya'tarifuna bi jami'i dzalik wa anna Allah la syarika lahu fi syai'in minal madhkurat faqul lahum ilzaman bil hujjati afala tattaquna Allah fatukhlisuna lahul ibadata wahdahu la syarika lahu wa takhla'una ma ta'buduna min duni minal andadi wal awsan. Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, yang tidak ada bukti yang kuat yang Allah turunkan untuk kesyirikan mereka, untuk menyampaikan hujjah kepada mereka, karena mereka mengakui tauhid rububiyah dan mengingkari tauhid uluhiyah. Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi, yang menurunkan rezeki dari langit dan mengeluarkan macam-macam rezeki dari bumi, dan memudahkan sebab-sebab mendapatkan rezeki di bumi. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yakni siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang memiliki keduanya. Allah mengkhususkan pendengaran dan penglihatan untuk disebutkan dalam bab ini dengan tujuan mengingatkan sesuatu yang utama dengan sesuatu yang tidak utama. Di samping itu menunjukkan mulia dan manfaat pendengaran dan penglihatan. Dan siapa yang bisa mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati, seperti mengeluarkan bermacam-macam pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, mengeluarkan orang yang beriman dari kekafiran, mengeluarkan burung dari telur atau semisal itu. Dan siapa yang bisa mengeluarkan benda mati dari benda hidup, yang kebalikan dari yang disebutkan tadi, mengeluarkan telur dari burung dan yang semisalnya. Siapa pula yang mengurus semua urusan baik di alam atas maupun alam bawah, ini mencakup semua jenis pengaturan ilahiyah. Maka jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik tentang itu semua, mereka akan menjawab, Allah. Sesungguhnya mereka mengakui semua itu, dan bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya dalam perkara-perkara yang disebutkan. Maka katakan kepada mereka untuk memastikan hujjahmu, lalu mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya? Mengapa kalian tidak mau meninggalkan apa yang kalian sembah selain Allah dari tandingan-tandingan dan berhala? Fadalikum alladhi wasafa nafsahu bima wasafaha bih Allahu rabbukum ay al-ma'luh al-ma'bud al-mahmud al-murabbi jami'al khalqi bin ni'ami wa huwa al-haqq famada ba'da al-haqqi ila dhalal fa innahu ta'ala al-munfaridu bil khalqi wat tadbiri li jami'il asya'i alladhi ma bil ibadi min ni'matin illa minhu wa la ya'ti bil hasanati illa hu wa la yadfa'us sayyiati illa hu dzul asma'il husna was sifatil kamilatil azimati wal jalali wal ikram fa anna tusrafun an ibadati man hada wasfu ila ibadati alladhi laysa lahu min wujudi ila al adam
wa la yamliku li nafsi naf'a wa la dharra wa la mauta wa la hayata wa la nusura falaysa lahu minal mulki mithqalu dzarrah wa la syirkata lahu bi wajhin minal wujuhi wa la yas'u indallahi illa bi idnih fatabban liman asyraka bih wa wayhan liman kafara bih laqad adamu uqulahum ba'da an adamu adyanahum bal faqadu dunyahum wa ukhrahum. Yang demikian itu ialah zat yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Dialah Allah Rabb kalian yang disembah, yang dipuji, yang mengatur semua makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Dialah Allah yang maha benar, maka tidak ada setelah yang benar kecuali kesesatan. Sungguh hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang mengatur semua urusan. Nah, tidak ada kenikmatan yang diterima oleh hamba kecuali dari Allah. Tidak ada kebaikan yang datang kecuali Allah lah yang mendatangkannya. Tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Allah yang memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang sempurna, yang agung, yang mulia. Lalu mengapa kalian sampai dipalingkan dari menyembah Allah yang seperti ini sifatnya, kemudian beralih menyembah sesuatu yang asalnya tidak ada, tidak mampu memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau menolak bahaya pada dirinya, tidak mampu mematikan, tidak mampu menghidupkan, dan tidak mampu mengumpulkan makhluk, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun walaupun seberat darah. Tidak ada andil atau keikutsertaan dalam masalah pengaturan dari segala sisi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Maka celakalah orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, dan celakalah orang yang kafir kepada Allah. Sungguh mereka telah menghilangkan akal mereka setelah sebelumnya menghilangkan agama mereka. Mereka telah kehilangan dunia dan akhiratnya. Walihada qala ta'ala anhum kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun ba'dama arahum Allahu minal ayatil bayyinati wal barahin an-nirati ma fihi ibratun liulil albabi wa mau'idatun lil muttaqin wa hadyun lil alamin. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka yang demikian itu, kalimat Rabbmu pasti akan terjadi, yakni adab Rabbmu pasti akan terjadi atas orang-orang yang berbuat fasik karena mereka tidak beriman. Setelah Allah tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya yang jelas, bukti-bukti yang jelas yang menjadi ibrah atau pelajaran bagi orang yang memiliki akal yang sehat, dan sebagai nasihat bagi orang yang bertakwa, dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, di dalam ayat-ayat ini secara global Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita semua tentang keadaan orang-orang musyrik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata orang-orang musyrik pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai pencipta alam semesta. Semuanya diakui, baik secara lisan atau keyakinan. Akan tetapi mereka tidak
kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah, padahal tauhid uluhiyah itu menjadi penentu seorang itu disebut mukmin atau kafir. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa tauhid rububiyah mengharuskan kita untuk bertauhid uluhiyah, dan tauhid rububiyah tidak bermanfaat kecuali dengan tauhid uluhiyah. Dan barang siapa yang tidak bertauhid uluhiyah kemudian mati sekalipun dia mengakui tauhid rububiyah, maka dia akan kekal di neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Maka di dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa faedah. Fi hadil ayat fawaid. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, annal musyrikina fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bitauhidir rububiyah. Annal musyrikina fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bitauhidir rububiyah. Bahwa orang-orang musyrik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui tauhid rububiyah. Al-faidatu atsaniyah anna tauhidar rububiyah la budda min tauhidil ilahiyah. Anna tauhidar rububiyah la budda min tauhidil ilahiyah. Bahwa tauhid rububiyah itu harus disertai dengan tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Maksudnya seorang itu kalau sudah mengakui bahwa Tuhan mereka ialah Allah, yang menciptakan alam semesta ialah Allah, maka wajib bagi mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Itu maksudnya apa ini? Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Al-faidatu as-sadisah, faedah yang ketiga. Min rububiyatillahi ta'ala. Min rububiyatillahi ta'ala inzalul arzaqi minas sama'i wal ardi. Inzalu al-arzaqi minas sama'i wal ardi wa khalqus sam'i wal absari wa khalqus sam'i wal absari wa ikhrajul hayyi minal mayyiti wa ikhrajul mayyiti minal hayyi wa ikhrajul mayyiti minal hayyi wa tadbiru li jami'il asya'i wa tadbiru li jami'il asya'i fil alami al-alawi was safari fil alami al-alawi was safari. Nah, di antara bukti rububiyah Allah Subhanahu wa taala, min rububiyatillahi taala, di antara bukti rububiyah Allah Subhanahu wa taala, inzalul arzaqi minas sama'i wal ardi. Itu bisa menurunkan rezeki dari langit dan bumi. Wa khalqus sam'i wal absari, mampu menciptakan pendengaran dan penglihatan.
wa ikhrajul hayyi minal mayyiti, mampu mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati. Nah, contohnya apa? Mengeluarkan burung dari telur. Ya. Burung kan benda apa ini? Makhluk hidup, keluar dari benda mati, telur. Wa ikhrajul mayyiti minal hayyi, dan mampu mengeluarkan benda mati dari makhluk hidup. Jadi balik, mengeluarkan telur dari apa ini? Burung. Wa tadbir di jami'il asya fil alam al-alawi was safari, dan mampu mengatur semua urusan, baik alam atas coba, langit, dan alam bawah, yakni bumi. Bukti rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Al-faidatu ar-rabi'ah, faidah yang keempat, la ma'buda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, li'annahu ta'ala al-munfarid, li'anna Allah ta'ala al-munfaridu bil khalqi wat tadbiri, dzul asma'il husna was sifatil kamilah al-azimah, dzul asma'il husna was sifatil kamilati al-azimati. Nah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, karena hanya Allah yang mampu mencipta dan yang mampu mengatur, yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat sempurna yang agung. Dzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqq ila dhalal fa anna tusrafu. Nah, al-faidatu al-khamisah, annal musyrikina qad adamu uqulahum, qad adamu uqulahum ba'da an adamu adyanahum, ba'da an adamu adyanahum, bal faqadu dunyahum wa ukhrahum, bal faqadu dunyahum wa ukhrahum. Orang-orang musyrik sungguh mereka telah merusak akal-akal mereka, meniadakan akal mereka, atau merusak akal mereka. Setelah merusak agama mereka sendiri, bahkan mereka telah kehilangan dunia dan akhirat mereka. Nah, mereka itu sudah paham Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semua urusan. Harusnya kalau akalnya cerdas, hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Tapi aneh, tapi nyata, mereka justru mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak punya kekuasaan apa-apa. La mautan wala hayatan wala nusura, gak mampu mematikan, gak mampu menghidupkan, dan tidak mampu mengumpulkan semua makhluk. Malah disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditaruh di mana akal kalian itu? Dibuang kemana akal kalian itu? Fa anna tusrafun. Maka orang-orang musyrik adalah orang yang merusak akal mereka dan agama mereka,
sehingga mereka kehilangan dunia dan akhiratnya. Nah, al-faidatu as-sadisah, faedah yang keenam. Annal musyrikina wa matu ala syirkihim yu'adzabuna fi nari jahannam khalidina fiha abada. Annal musyrikina wa matu ala syirkihim yu'adzabuna fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang musyrik dan mati di atas kesyirikan mereka, maka akan diadab di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Baik. Ini ada faidah lughawiyah. Faidah yang terkait dengan bahasa Arab. Al-faidatu as-sabi'ah. Qauluhu annahum la yu'minuna. Qauluhu annahum la yu'minuna badalun min kalimati rabbik. Firman Allah annahum la yu'minuna itu menjadi badal dari kalimatu rabbik. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Jadi kalimatu rabbik fa'il, annahum la yu'minun itu jadi badal. Ini faedah apa ini? Lughawiyah. Jadi Allah tetapkan dengan kalimat Rabbmu, ya. Mereka tidak beriman. Yani keputusan Allah ialah mereka dikatakan tidak beriman. Jadi kalimat Rabbik, keputusan Rabbmu ialah berupa pernyataan bahwa mereka dinyatakan tidak beriman. Itu namanya badal. Barakallahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.